Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini merupakan satu fasal. Wa yanbaghi alla tudawima fi salatika ala qiraati suratin makhsusatin ba'dal Fatihati. Dan selayaknya engkau tidak menerus melakukan di dalam salatmu ala qiraati suratin makhsusatin, pada membaca surat-surat yang tertentu ba'dal Fatihati, setelah Fatihah. Kalau sholat selayaknya jangan terus menerus membaca surat itu aja setelah Fatihah, illa kecuali in warada syar'u bihi, apabila syariat datang pada penjelasannya. Kecuali memang ada hal-hal yang dijelasin oleh syariat, kalau sholat ini habis Fatihah bacanya ini, itu boleh. Nah, di antaranya apa? Sholat Jumat, kata Nabi disunnahkan di antara surat-surat yang dibaca adalah rakaat pertama Al-A'la Sabbihis, rakaat kedua adalah Al-Ghasyiyah. Nah, itu boleh, itu terus kita baca karena memang ada penjelasannya dari Nabi. Bagusnya begitu. Bukannya kita pengen ganti-ganti, tapi memang Nabi mensunahkan bacanya itu. Wadzalika, dan yang demikian ka qiraati alif lam mim as-sajadah, seperti membaca surat as-sajadah wa hal ata 'alal insan fi subhi yaumil jumu'ati, pada sholat subuh hari Jumat. Nah, bacanya subuh Jumat itu mulu, sajadah sama al-insan, ya emang itu sunnahnya. Jadi kalau ada penjelasannya bagus, baca itu terus. Kalau kagak ada, ya jangan dikhususkan pada surat-surat tertentu. Wahdzar, dan berhati-hatilah engkau antudawima fi sholatika, engkau melanggengkan di dalam sholatmu ala qiraatis suwaril qasirati, terhadap membaca surat-surat yang pendek. Kal kafiruna, seperti surat Al-Kafirun, wal Ikhlas, wal Mu'awwidzatain, dan Mu'awwidzatain, Al-Falaq juga An-Nas. Wa in kunta imaman, namun apabila engkau menjadi imam, fa innal musira fit takhfif, maka sesungguhnya terus menerus di dalam meringankan sholat, al-mandubi ilaihil imamu, yang disunnahkan kepadanya itu imam, ila hadisi Mu'adz radhiyallahu anhu, terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Justru kalau imam kita yang ringan-ringan aja bacanya, usah yang panjang-panjang karena lagi bawa banyak orang, ada yang punya urusan, ada yang mau kencing, ada yang lapar, ada yang apa. Nah, sehingga kalau kepanjangan nanti akan membuat huru-hara, buat gaduh. Wa huwa annahu amma qauman, saat itu sahabat Mu'adz mengimami kaum, mengimami para jamaah, fa atala alaihim jiddan, dan ia sangat memperpanjang bacaan kepada makmum itu. Fasyakahu rajulun minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu di antara makmum itu ada yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Mu'adz ngimamin lama banget baca suratnya, diaduin dengan Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu mau buat fitnah wahai Mu'adz bin Jabal, sholatin orang lama banget. Nah, jadi yang ditegur bukan yang adu, tapi Mu'adznya dipanggil. Iqra bisabbihil a'la, bacalah sabil a'la, Sabbihis maksudnya, wasyamsi wa duhaha, surat asy-syams, wal laili idza yaghsha, baca itu. Bukannya kita muter-muter aja, tapi memang kalau lagi ngimamin yang pendek-pendek lebih bagus mana? Kalau kita baca satu surat utuh, apa pilihan ayat dari surat yang panjang, lebih bagus satu surat utuh biar lengkap semuanya. Baca itu. Nah, sehingga orang-orang tuh merasa tenang karena gak kepanjangan. Waman nazara fi kutubil athar, siapa saja yang melihat, memperhatikan, mempelajari kitab-kitab hadis,
arafa ma qulnahu, dia akan tahu apa yang telah kami jelaskan itu. Wa qad ruwiya anna akhir salatin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi salatul maghribi. Dan sungguh diriwayatkan bahwa sholat terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sholat maghrib. Qara'a fiha bil mursalat, Nabi membaca di sholat maghrib itu adalah surat al-mursalah, ya, surat yang gak terlalu panjang. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang inginkan pada jalan yang lurus. Wa alaika idza shallaita khalfa imamin, dan lazimkan atasmu apabila engkau sholat di belakang imam sebagai makmum, maksudnya antuhsinal mutaba'ata lahu, engkau memperbagus di dalam mengikuti itu imam. Fa innama ju'ilal imamu liyutamma bih, karena sesungguhnya imam itu dijadikan imam agar kita mengikuti kepadanya, agar dia diikutin, jangan diduluin. Ya, kamu sudah utus dia sebagai imam, ya ikutin. Wahdhar, dan hati-hatilah kamu antuqarinahu fi syai'in min af'alis shalah, engkau membarengkan pada gerakan dari kelakuan sholatnya. Nah, jangan dibarengin, tapi ditunggu baru kita gerak. Fadlan an tuqaddima alaihi, lebih-lebih kamu mendahulukan dia. Ya, dia belum sujud, sujud duluan, dia belum naik, dan naik duluan, ya, apalagi. Wallazi yanbaghi an taj'ala af'alaka fi shalatika, dan selayaknya engkau jadikan semua perbuatanmu di dalam sholatmu itu tabi'atan li af'alihi bil athar, ya, engkau mengikuti pada perbuatan-perbuatannya dengan asar, mengikuti. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yakhfidu wa yarfa'u qabla al-imam, makmum yang lebih dulu turun, yang lebih dulu naik sebelum imam, innama nasiyatuhu biyadi syaitan, sesungguhnya makmum begitu ubun-ubunnya ada di dalam genggaman setan. Ya, dia lagi dipegangin tuh, lagi digerakin sama setan kalau dia apa-apa ngeduluin imam. Wa alaika bil mubadarati ila shaffil awal, dan lazimkan atasmu untuk segera mengisi barisan pertama. Wal muzahamati alaihi, dan berdesak-desakan di shaf pertama itu, rapetin kalau bisa itu shaf pertama. Min ghairi idza, tentunya tanpa menyakiti. Wahzar, dan berhati-hatilah kau anta ta'akhkhara anhu, berakhir engkau mengakhirkan dari shaf pertama, ma'a imkani taqaddumi ilaihi, padahal mungkin kamu maju ke situ. Ya, sebenarnya masih bisa kita masuk shaf pertama, cuman enggak, kita mengakhir-akhirkan. Nah, hati-hati. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam bersabda, la yazalu qaumun yata'akhirun ay 'anis shaffil awwali hatta yu'akhirahumullah, senantiasa satu kaum, satu kelompok yang mereka sengaja mengakhirkan dari shaf pertama sampai nanti Allah yang mengakhirkan mereka. An fadlihi wa rahmatihi, maksudnya dari keutamaan dan rahmatnya. Kalau masih bisa diisi-isi, jangan kamu mengakhir-akhirkan. Nanti kalau Allah ngasih rahmat dan keutamaannya, kamu paling terakhir juga. Nah, itu harus kita manfaatkan, baik sholat ya maupun lainnya. Ngaji begitu juga, shaf-shaf yang awal, yang pertama, sehingga ketika sudah selesai baru kita berakhir yang selanjutnya. Nah, itu lebih layak. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil muqaddam, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa mendoakan kepada orang yang ada di shaf-shaf terdepan. Wa kana shalawatullahi alaihi wasallamuhu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lis-shaffil awwali thalathan, senantiasa minta ampun buat orang yang di barisan depan 3 kali. Walisani, dan untuk yang di barisan kedua marrotan sekali.
Ya, yang di soft pertama, barisan pertama dapat doa Nabi 3, yang doain Nabi. Soft kedua dapat doanya 1 kali dari Nabi. 3, 4 udah kagak ada dah tuh. Nah, karena disitulah keutamaannya barisan-barisan depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك وسمرقندين وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر البعشر والشيخ محمد بن أحمد مسبوس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم. ونخص خصوصا إلى شيخنا المعلم محمد شافي حدب بن محمد صالح وشيخنا المعلم بنيامين بن محمد شيخنا أحمد شيخ بن عبد الحميد وأجدادنا الحج عبد الله بن حج عبد الكريم والحج طبراني بن حج عبد الكريم والحج عيسى بن حج عبد الكريم والحج مأمون بن حج عبد الكريم وأبي جدنا الشيخ عبد الكريم بن عسكر بن سامي بن نبله بن عيسى بن مكور بن آدم
والحج محمد بن راسخون ووالدينا الحج أحمد بن حج عبد الله والحج تحية بن محمد والحج منير بن حج عبد الصمد والحج بيهقي بن حج سادلي والحج مسعود بن إسماعيل والحج الحروي بن عبد الله وأصولهم وفروعهم وحواشيهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى العال الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للغرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى نقش الصحب والحمد لله.